Hai semuanya, kembali lagi di channel Live Talk, di mana channel Live Talk adalah channel yang membahas seputaran kisah kehidupan yang mungkin kalian bisa petik untuk di kehidupan kalian. Sebelum lanjut ke pembahasan, tak bosan-bosan aku selalu mengingatkan kepada kalian untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notif dari video-video terbaruku. Di video kali ini mungkin cukup spesial karena di sini kita akan membahas sesuatu yang familiar, yaitu passion. Mungkin dari kalian yang mendengarkan ini pasti memiliki passion yang berbeda-beda. Ada yang passionnya di bidang kesenian, ada yang mungkin di bidang olahraga, atau mungkin di bidang lainnya yang mungkin kalian sendiri yang mengerti atau yang memahaminya. Tapi tahukah kalian kalau passion itu berubah-ubah di tiap siklus kehidupan? Mungkin sebagian dari kalian belum menyadari akan suatu hal ini. Aku akan beri contoh sedikit. Pada masa remaja, mungkin passion kita adalah menjadi seorang musisi. Saat tumbuh menjadi dewasa, kita justru berubah. Mungkin passion kita menjadi EDM producer atau mungkin aransemen dalam bermusik. Tanpa kita sadari, mungkin kita tetap berada pada lingkaran yang sama, yaitu kita tetap menjerumus kepada satu bidang, yaitu seni musik. Dari sini kita bisa tahu mungkin dari passion kita berubah-ubah dari masa remaja ke masa dewasa. Mungkin tiap masa kita memiliki passion yang berubah-ubah dan berbeda-beda. Namun passion kita tanpa kita sadari, passion kita tidak jauh dari passion di masa remaja kita menuju ke masa kedewasaan kita. Nah, inti utama dari passion sendiri adalah suatu kegiatan di bidang tertentu yang mungkin kamu sering lakukan dan kamu cenderung menyukai di bidang tersebut. Seperti misalnya hobi, namun passion sedikit berbeda dari hobi, di mana passion dapat dijadikan sebagai suatu pekerjaan. Nah, dari sini secara tidak langsung kita juga belajar cara menemukan passion dalam diri kita, yaitu seperti contoh tadi, di mana suatu hal yang kita sukai atau yang sering cenderung kita lakukan adalah bisa disebut sebagai passion kita. Dan mungkin jika kalian merasa enjoy dan benar-benar bidang tersebut adalah bidang yang memang kamu sukai, mungkin itu bisa dikatakan sebagai passion kamu. Nah, di antara kalian pasti berpikir, wah, kalau gitu aku memutuskan nih untuk passionku menjadi sebagai pekerjaanku. Aku memutuskan kalau passionku yang sekarang ini, yang ada di dalam diriku, mau ku jadiin pekerjaan. Wah, udah yakin gitu ya. Nah, passion sendiri memang benar-benar perlu kita gali, termasuk apakah passion yang ada dalam diri kita ini bisa dijadikan ladang untuk memenuhi kebutuhan finansial kita atau tidak. Nah, kita bakal bahas tuntas di sini, kita akan kulik lebih dalam lagi. Nah, jika dari kalian mungkin memutuskan untuk menjadikan passion sebagai pekerjaan, ya terserah kalian, it's okay sih. Cuman justru dari hal tersebut kita harus mengingat sesuatu, bahwa setiap dari passion kita memiliki resiko tersendiri, dan resiko tersebut adalah resiko yang memang harus kita ambil. Cara satu-satunya untuk menghilangkan resiko ya tidak bisa, satu-satunya meminimalisir resiko. Nah, mungkin aku akan memberikan passion yang dimaksud dengan resiko itu seperti apa. Nah, aku akan ambil contoh di sini. Mungkin kita bisa ambil contoh seperti ada seseorang yang memiliki passion menggambar. Nah, suatu saat orang yang memiliki passion menggambar tersebut berkeinginan untuk menjadi seorang pelukis. Dia besarnya ingin menjadi seorang pelukis. Namun
dia juga sadar bahwa pelukis kurang diminati banyak orang. Alhasil, mungkin yang dia pikirkan adalah penghasilan pun pasti dirasa sangat lambat. Nah, perlu diingat bahwa ini hanyalah sebuah contoh. Jadi, contoh yang saya beri adalah sebuah contoh. Belum tentu juga pelukis memiliki tingkat perekonomian yang rendah. Tidak pasti, banyak kok yang besar. Jadi, jangan baper ya. Nah, dari contoh tersebut, pada dasarnya memang sulit passion dijadikan sebuah pekerjaan. Apalagi jika banyak pekerjaan yang sangat menjanjikan dan berpenghasilan, serta memiliki penghasilan yang bisa dikatakan besar. Suatu pilihan yang bisa dikatakan memang benar-benar sulit. Jadi, kita mengikuti passion, maka penghasilan kita tidak menjamin. Sedangkan saat kita memutuskan untuk bekerja yang benar-benar memiliki penghasilan yang menjanjikan atau penghasilan yang besar, namun kita saat bekerja tersebut merasa tidak enjoy. Ya, bisa dikatakan maju kena, mundur kena. Lantas, harus bagaimana kalau jika apapun pilihan kita kok selalu ada kelebihan dan kekurangannya? So, kita harus memikirkan lebih jauh lagi di mana setiap keputusan memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, mungkin ada hal yang bisa kita lakukan, yaitu mungkin belajar sedetail mungkin tentang passionmu. Nah, ini mungkin hal yang harus kita garis bawahi, di mana passion itu memiliki wadah masing-masing yang membawa kalian pada pasar yang sesuai. Jadi, passion memiliki wadah, dan wadah itu akan membawa kalian kepada orang-orang yang sesuai atau orang-orang yang mungkin membutuhkan bidang-bidang seperti kalian pada setiap pekerjaannya. Kita ambil contoh seperti passion orang bermain bola. Nah, jika passion orang yang bermain bola, maka dia harus mengambil wadah, yaitu wadahnya dia ikut pada grup sepak bola. Dalam dia mengikuti grup sepak bola, pasti grup sepak bola akan mengarahkan setiap orang-orang pada anggota timnya untuk ikut pada ajang-ajang yang ada di lokasinya atau yang ada di daerahnya. Nah, mungkin itu contoh yang disebut dengan wadah. Dan ada juga yang mungkin passionnya memasak, jadi dia ikut kelas ke Tata Boga, atau mungkin dia bisa membuat channel YouTube, channel tentang memasak atau tutorial dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, passion itu bisa dijadikan sebagai ladang mencari uang. Namun amati dulu serta evaluasi passion apa yang ada dalam diri kamu. Kelak, jika kalian sudah mengetahui wadah yang sesuai dengan passionmu, pasti seiring dengan berjalannya waktu, kamu akan mendapatkan pasar yang tepat dan pasar yang sesuai dengan passionmu. Pasar bisa digambarkan sebagai orang atau individu yang mungkin membutuhkan bidang-bidang seperti kalian, pasti ada. Jadi tetaplah semangat untuk mengejar apa yang menjadi passionmu, dan jika kalian belum menemukannya, semangat, amati terus setiap apa yang kalian lakukan, pasti kalian akan mendapatkan gambaran dari passionmu. Do what you love what you do. Kalau kalian bisa menikmati apa yang akan kita lakukan, maka kita pasti akan sukses. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian mungkin dapat pencerahan dari setiap apa yang aku omongin di video kali ini. Terima kasih semuanya, jangan lupa jaga kesehatan, stay safe.